Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Di pagi yang cerah ini kami dapat undangan dari teman kita Adinda Jumaris untuk melihat sebuah sentra penangkaran atau pemeliharaan lobster yang berada di Kota Sinabang, Kabupaten Sinulu, Provinsi Aceh, Indonesia. Jalan menuju tempat pembesaran lobsternya, kita akan melewati belakang dari rumah-rumah penduduk yang ada di Desa Sinabang ini. Kita sudah berada di jalannya ya. Kita agak masuk ke belakang karena memang KJA-nya berada di pinggir laut atau di pinggir Teluk Sinabang. Sudah kelihatan ya sahabat semua di depan yang warna biru itu. Media pembesaran lobsternya ini menggunakan keramba jaring apung terbuat dari HDPE dan juga dari drum-drum plastik. Untuk bisa berkunjung ke KJA ini, kita diundang atau diajak rekan kita Adinda Jumaris yang merupakan penjulu sekaligus pendamping perikanan budidaya. Terlebih dahulu kita juga minta izin dari pemilik usaha ini ya. Masya Allah, ini ada ikan nih sahabat semua, ada cumi-cumi besar, ada ikan apa tuh, ikan bayam. Luar biasa nih usahanya nih sahabat. Assalamualaikum Bang Mira. Ini kebetulan ya sahabat semua, pemilik dari usaha apa nih namanya Bang? Koperasi ya? Konsumen Syariah Wirajaya Simelu. Oh, Koperasi Konsumen Syariah Wirajaya Simelu. Ya, beralamat di desa di Sinabang, Kota di Desa Sinabang, Sinabang ya? Kabupaten Simelu di Desa Sinabang. Iya. Sahabat semua, pagi hari ini kita coba jalan-jalan liputan ke Desa Sinabang, tepatnya ini di Potongan nih Bang ya. Di Potongan, Daerah ya. Potongan, Sukadamai, khusus Sukadamai. Ini salah satu juga kampung kelahiran saya di Potongan ini. Jadi kita coba lihat bagaimana usaha dari Bang Wira ini dalam hal penangkaran dan pembesaran lobster Bang ya. Ya. Ini kira-kira usaha Bang ini berdirinya sejak tahun berapa nih Bang? Kalau koperasinya sudah berjalan setahun ya. Kemudian kalau di sebelum koperasi kita ada perusahaan juga, CV Wirajaya Seafood. Jadi sudah berapa tahun di sini lokasinya? Lebih kurang 8 tahunan. 8 tahun sudah ya. Ya. Untuk pasokan lobster ini dari mana aja nih Bang? Untuk pasokan lobsternya dari Kabupaten Sinulu sendiri, dari 138 desa, beberapa supplier kita ada, dan nelayan-nelayan sekitar sini juga ada. Ini kalau untuk kapasitas KJA kita ini berapa ton nih Bang? Untuk kapasitas, kita kebetulan memakai media keramba jaring apung ya, KJA, itu ada 8 lubang. Itu bisa menampung lebih kurang ya 3 ton lebih. 3 ton lebih Bang ya? Kalau peraturan menteri itu dari 155 gram itu sudah bisa semua jenis ya. Di bawah itu kita pembesaran budidaya. Ini Ya. pasarnya kemana nih Bang? Penjualannya? Kalau untuk market sendiri kita utamakan konsumsi lokal ya, karena di Pulau Simelu tersendiri ini dikenal lobster. Jadi kita harus ada ready stock untuk lokalnya gitu ya, untuk konsumsi lokal, restoran sini, resort dan paket oleh-oleh lah tamu yang datang. Itu utamanya marketnya. Kemudian untuk Jabotabek itu kita Jakarta, Batam, terus Medan, kemudian Banda Aceh dan sekitarnya. Nah ini kita lagi mengurus untuk pengiriman ke Shanghai. Insya Allah minggu depan. Pengiriman live lobster ini pakai pesawat. Pesawat ya? Ya, armada pesawat, maskapai pesawat itu Siap. Wings. Wings ya? Ya, Ke Medan lalu baru langsung lanjut ke apa ya, ya? dari SNG Simelu, kemudian ke KNO Medan, kemudian transit. Maksudnya. Ya, Jakarta. Kira-kira kalau untuk pasar lokal nih Bang, serapan kebutuhan masyarakat di sini kira ada berapa banyak tuh Bang? Untuk lokal, konsumsi lokal. konsumsi lokal ke resort, ke apa tadi warung-warung, Lihat putaran ya, lihat putaran rata-rata lah atau putaran estimasi. ekonomi. Jadi kalau banyak tamu, di sini kan resort
kalau ada banyak tamu seperti bule, nah itu alhamdulillah lumayan banyak ya. bisa mencapai ya 50 sampai 100 Dalam satu harian. satu harian ya. Ya. Kita di sini kerja semua hasil laut kita terima ya. Gitu ya. Jadi semua hasil laut, tangkapan dari nelayan-nelayan kita terima, itu seperti gurita, seperti ikan karang pada umumnya itu Kita tampung Bang ya. Jadi memang kalau untuk konsumsi lobster, jika ada tamu-tamu atau wisatawan dari mancanegara yang berkunjung ke Simelu itu, konsumsi mereka itu bisa menghabiskan sekitar 100 kilo per hari. Itu disuplai ke resort-resort atau penginapan yang ditinggali oleh para wisatawan kita. Masyarakat lokal ini beri kemari berapa per kilo dia Bang Wisnu? Ya, sesuai dengan ukuran apa ya, size-nya. Size-nya ya. Iya, size dan harga. Kalau size A? Kalau size A untuk saat ini sekitaran 300 hidup ya. Hidup, Posisi hidup ya. hidup. Kalau yang B? Kalau yang B 200 200 ribu ya. Jadi sahabat semua, untuk harga lobster menurut kami relatif ya, masih relatif murah. Karena kalau di luar sana mungkin sudah mencapai angka jutaan. Ya. Itu pun dalam kondisi yang tidak segar, sudah mati. Tapi kalau di Simelu ini, kami yakinkan sahabat semua bahwa lobster yang kita dapatkan itu masih fresh, tanpa ada penanganan kimiawi seperti borak dan lain-lainnya. Jadi kita makan lobster segar dari lautnya Simelu, dari 138 desa. Kita coba lihat tempat penangkaran lobsternya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ditemani Bang ya, untuk lihat-lihat kondisi di sekitar Keramba ini. Mudah-mudahan nanti dapat menginspirasi masyarakat Simelu dan juga di luar Simelu, bahwa usaha perikanan ini masih sangat menjanjikan untuk kita kelola dengan baik. Dan harapan kami juga nantinya usaha kita ini dapat terus maju dan dapat juga terus memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Jangan nanti usaha kita dapat mengganggu kestabilan atau lingkungan itu sendiri, dari dari sisa makanan dan lain-lainnya. Nanti bisa kita jaga agar laut kita juga bisa bagus dan tetap terjaga untuk anak cucu kita. Coba lihat kolam penangkaran atau pembesaran lobsternya di sebelah kanan ini. Ayo ya, sama-sama. Bang, dalam menjalankan usaha ini kira-kira apa kendala yang dihadapi ini, Bang? Baik, inilah penangkaran kami ya, Live Lobster. Jadi Live Lobster ini hidup, itu marketnya sangat bagus, dibutuhkan, itu ada harganya, itu hidup. Ya, hidup itu pastinya mempunyai jarak waktu ya, yang harus kita maksimalkan jarak tempuhnya. Nah, untuk transportasi sendiri, pengangkutan itu selama ini memakai maskapai penerbangan. Nah, kendala kita di sini sekarang ini flight penerbangan itu menjadi 1 minggu 2 kali, yaitu penerbangannya Selasa dan Sabtu. Nah, harga lobster sendiri market di luar sana itu naik dan turun. Nah, Selasa contohnya, harga kita membeli lumayan bagus, itu kadang pun pesawat sering cancel, atau kota terbatas, begitu. Kemudian nanti penerbangan di hari Sabtu. Nah, harga di hari Sabtu itu udah anjlok karena tidak terkejar lagi. Jadi rata-rata eksportir itu ke negara tujuan itu di hari Jumat. Nah, itu pengirimannya, targetnya di sana, karena market di sana itu seperti resto, itu weekend lah, orang itu makan-makan besar. Kemudian Seninnya itu buka market kembali, dan harga itu fleksibel ya, kita tidak tahu naik dan turunnya seperti itu. Jadi itulah kendala-kendala kita. Musim banyak turis asing, nah itu kota pasti dibatasin, karena di sini pesawatnya jenis ATR ya, itu mencakupin tidak banyak ya untuk kargonya, jadi itu terbatas. Itu resikonya kami, itu barang sudah kita packing sering mengalami cancel ya. Terus kemudian retur barang, sudah kita packing barang retur. Nah, yang tentunya pasti ada risiko kematian
Dan ke susutan, capung pun boleh. Iya. Nah, yang penting traiknya diperbanyak Bang ya. traiknya, ya. Jadi untuk kapasitas kargo juga dilebihkan lah supaya bisa dapat mengangkut hasil kita banyak. Iya, benar. Jadi kargo pun mungkin bisa murah. Iya. Harapan kami seperti itu. Jadi dengan adanya lobster bisa terkirim, rutinitas bisa berjalan, nah pastinya kita bisa membantu nelayan di lapangan. Ini lobsternya lobster apa nih Bang yang ada? Nah, di Simelu sendiri, di Kabupaten Simelu itulah habitatnya laut karang ya. Ya. Habitatnya karang, laut karang. Jadi ada beberapa jenis lobster ya di Kabupaten Simelu khususnya itu seperti jenis batik ya. Oh. Nah, itu jenis batik. Iya, iya. Ini jenis batik. Kemudian ini jenis batu. Oh, lobster batu. Ya, seperti ini jenis batu. Kemudian ini jenis bambu. Ini jenis bambu. Lobster bambu ya. Nah, ini jenis bambu. Ada juga jenis pasir. Oh. Di sini juga. Yang mutiara ada Bang? Kemudian ada kipas ya. Kipas ya. Nah, ini KPH, kipas hitam ya, KPH. Nah, ada juga jenis pasir di kolam sini. Jadi ada batu, ada batik, dan ada bambu, ada pasir. Mutiara ada. Mutiara Jadi mutiara itu beberapa kali kita pernah mendapatkan itu nelayan dengan alat tangkap pancing atau jaring gitu ya. Nah, itu di kedalaman cukup dalam. Jadi kan di sini rata-rata Kabupaten Simelu itu nelayannya masih tradisional. Jadi untuk jangkauan menangkap lobster mutiara itu tidak tercapai. Ya. Itu lebih mahal Bang katanya ya. Nah, lobster mutiara sendiri lebih mahal dan marketnya bagus. Berarti ini daya tampung apa ini berapa banyak nih Bang? Satu apa nih? Ini ada 4 kolam ya penyegaran. Jadi barang pertama masuk dari supplier, ya. Kemudian setelah kita sorter, kita masukkan ke dalam kolam penyegaran. Oh, sini ya kolam penyegarannya. Nah, ini berapa lama nih? Atas keramba apung kita bikin 4. Nah, ini bisa bongkar pasang. Ini bisa bongkar pasang. Jadi alhamdulillah semenjak saya membuat ini tingkat resiko kematiannya rendah ya, berkurang ya. Berkurang. Nah, kemudian yang sehat baru kita masukin ke dalam keramba. Oh, nah, iya. Disitulah kita kasih pakan, kita kasih pakan tiap malam. Kita kasih pakan seperti ikan segar dan kerang-kerangan. Berapa lama sih ini Pak? Biasanya? 1 hari sudah cukup. 1 hari cukup langsung dioper ke sebelah ya. Jadi kalau tempatnya ini sudah padat, kita harus pindahin dan kita pilih mana yang segar, mana yang sehat kita pilih, kita masukin ke keramba. Disitulah pembesarannya. Usaha Bang Wira ini dalam hal meningkatkan nilai dari sebuah produk-produk perikanan, salah satunya adalah lobster ini, memang patut kita dukung dan patut kita support dari pemerintah dan juga masyarakat. Mudah-mudahan nanti ke depan usaha ini semakin maju dan dapat mengangkat harkat martabat masyarakat Kabupaten Simelu, khususnya para nelayan di kita nih Bang ya. Ya mungkin terima kasih ini Bang Wira, kita sudah diizinkan liputan di sini, sudah diizinkan melihat-lihat usahanya ya, bercerita panjang lebar tadi. Masya Allah tabarakallah, sangat luar biasa ya cerita Bang Wira ini. Ada sebuah visi misi yang besar, ada sebuah harapan yang besar, dan juga di sana terselip sebuah kendala. Mudah-mudahan nanti ini dapat teratasi sehingga usaha untuk membangun perikanan di Kabupaten Simelu ini dan membangun kesejahteraan masyarakat nelayan ini di Kabupaten Simelu ini dapat terwujud dan dapat kita lihat nanti beberapa tahun. Jadi Pak, izin sedikit info ya. Jadi operasi sendiri ya, kita membutuhkan market sebanyak-banyaknya. Jadi bagi yang berminat lobster atau ikan dan gurita, kita siap melayani pesanan, baik itu pengiriman Jabotabek atau di luar itu konsumsi lokal. Jadi kita siap melayani, seperti contohnya lobster, kita juga sudah
ada kemasan kayak seperti lobster yang sudah diolah, Pak. Oh, gitu ya. Itu lobster yang sudah diolah ini tahanannya bisa sampai 2 hari. Untuk lobster hidup sendiri bisa sampai 30 jam 30 maksimal. Kemudian yang mati itu bisa 3 harian. Nah, itu kita garansi. Nah, bagi yang mau mesan lobster bisa hubungin di nomor kita di bawah ini. Oke. Kita siap melayani itu partai besar dan partai kecil. Kalau bisa untuk partai besar kita kontrak juga boleh. Alhamdulillah barang ready setiap hari. Masuk barang setiap hari itu 100 sampai 300-an kilo. Jadi barang terus masuk. Kemudian terkendala tadi masalah maskapai. Barang banyak tapi susah pengiriman di sini. Nah, tapi kita bisa lewat jalur darat nantinya untuk Jabodetabek ya, untuk daerah kayak Aceh, kayak di Medan. Nah, itu kita bisa pengiriman lewat via darat, itu lebih murah dan lebih maksimal. Baik, terima kasih Bang. Nanti untuk nomor Bang Wira, pemesanan nanti kita akan tampilkan di deskripsi dan di akhir video ini. Mudah-mudahan ya hari ini sebuah perjalanan sangat luar biasa. Bincang-bincang kita juga sangat luar biasa dari Bang Wira selaku pengusaha perikanan ini yang memiliki pemikiran dan visi misi yang sangat brilian. Mudah-mudahan ini nanti ke depan kita coba sama-sama melihat perkembangan ini, dan mudah-mudahan nanti usaha ini menjadi sebuah usaha yang sangat besar dan juga dapat berkembang seperti yang kita harapkan, Bang ya. Terima kasih. Saya coba mungkin lihat-lihat lagi di sekitar ini, Bang. Mohon izin nanti. Dan juga terima kasih waktunya sudah menerima kami di sini dan juga dapat bercerita dan memperlihatkan bagaimana usahanya. Sekian dulu vlog kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang Kabupaten Sumelo kepada sahabat semua. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog kami berikutnya. Jangan lupa dukungannya terus terhadap channel ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.